Ada banyak cara unik untuk menerima lamaran yang biasanya dilakukan oleh keluarga calon mempelai wanita. Contohnya yang dilakukan oleh kaum perempuan di Sar Ahazayat, Iran, dengan memberikan permen sebagai simbol mereka menyetujui untuk melakukan pernikahan. Sementara itu, ibu mempelai pria akan menghadiahkan selendang cantik kepada mempelai wanita sebagai simbol cincin untuk mengikat. Anak gadis yang sudah bertunangan juga akan menenun karpet sampai waktu menikah dan membawanya ke rumah baru mereka. Setelah makan malam di hari pernikahan, keluarga dan kerabat mempelai pria akan mengantar mempelai wanita dan keluarganya ke rumah mereka sambil membawa cermin dan tempat lilin. Kebiasaan memintal dan menenun ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh kaum perempuan desa Sar Ahazayat. Mereka memintal dan menenun karpet dan kilim di waktu senggang. Bahkan ketika waktunya untuk mengembara di musim dingin, mereka juga akan tinggal di tenda yang disebut behun yang terbuat dari bulu domba. Karena kehidupannya yang nomaden, mereka harus mandiri dan membuat sendiri apa yang mereka butuhkan dari bahan baku yang tersedia di alam. Kerajinan tangan yang paling menonjol adalah barang tenunan wol yang berasal dari ternak dan hanya diproduksi oleh kaum perempuan desa Sar Ahazayat. Selain karpet, kaum perempuan juga menenun berbagai macam barang seperti karung anyaman, tas pelana yang disebut dengan korjin, kilim atau gelim, sejenis permadani tali, dan juga pakaian. Karpet yang mereka buat diikat secara simetris dan ditenun dengan wol pada alat tenun tradisional. Desain dan pola karpet juga masih sangat tradisional dengan terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar seperti hewan, tumbuhan, hingga pola swastika. Kaum perempuan mengenakan pakaian adat berwarna-warni yang indah. Perempuan yang masih muda mengenakan pakaian dengan warna terang, sedangkan wanita parubaya mengenakan pakaian yang lebih gelap. Baju mereka dihiasi 3 kancing di bagian depan dan memakai rok sampai di bawah lutut. Mereka juga mengenakan tali yang digantung dari belakang kepala sampai pinggang yang dihiasi dengan berbagai jenis manik-manik dan hiasan lainnya. Mereka menutupi kepala mereka dengan selendang yang bentuknya seperti topi yang dihias dengan koin, payet, atau bahan berwarna keperakan yang disebut lacak, dan selendang panjang yang terbuat dari kain tipis seperti sutra yang disebut mina. Dulu, kaum wanita biasa memakai give, namun saat ini banyak dari mereka yang memakai sepatu kulit berwarna hitam. Sementara itu, kaum laki-laki memakai tonic wool tahan air berwarna putih bernama cuka dan celana lebar hitam yang disebut debit. Mereka juga memakai give atas jenis sepatu buatan tangan dengan bagian atas serat kapas dan sol kulit, selendang putih yang dililitkan di pinggang, serta kopiah yang tinggi. Selain cara hidup yang tradisional, penduduk desa Sar Ahazayat juga berdampingan dengan alam. Terbukti dari lokasi tempat tinggal mereka yang berada di pegunungan. Desa tempat tinggal mereka ini terletak ratusan kilometer di salah satu provinsi di Iran. Letaknya yang berada di pegunungan membuat kehidupan mereka terisolasi dan berada di daerah pedalaman dengan akses jalan yang sangat sulit untuk ditempuh. Desa Sar Ahazayat berada di lereng Gunung Zagros dengan ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Meski begitu, saat berkunjung ke sana, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan indah dari alam dengan jalan berkelok yang memanjakan mata. Di sana, kamu bisa melakukan aktivitas mendaki yang menyenangkan. Tapi ada yang unik dari desa dengan penduduk 300 orang itu, yakni bentuk rumah mereka yang bertingkat-tingkat, mengikuti bentuk lereng gunung. Hampir semua bangunan juga terbuat dari batu dan hanya memiliki 1 pintu saja. Tak hanya itu, atapnya dibuat dari tanah liat, yang kemudian dijadikan atap oleh rumah di atasnya. Jadi nggak heran kalau kamu akan menyaksikan pemandangan anak-anak bermain di atas rumah lain yang menjadi halaman rumah mereka. Tidak ada rumah yang dibangun dengan bentuk mewah, semuanya hampir sama. Itu karena kehidupan sederhana mereka yang bahkan belum terjamah pembangunan lain seperti sekolah ataupun fasilitas kesehatan. Yang membuat desa ini hidup hanyalah listrik yang sudah masuk ke sana. Desa Sar Ahazayat juga sangat terisolasi ketika salju turun karena akses jalan menuju ke sana bakal terputus total. Tidak ada kendaraan yang bisa sampai ke desa itu. Kalaupun ada, penduduk setempat harus membawa alat sendiri untuk menyingkirkan salju yang menutupi jalan. Rumah yang mereka bangun ini juga tidak akan ditinggali dalam waktu lama. Pasalnya ketika musim semi tiba, mereka akan melakukan pengembaraan dan tinggal di sebuah tenda yang diberi nama bohon. Tenda hitam tradisional yang ditenun oleh kaum wanita Sar Ahazayat ini menggunakan bulu kambing karena murah dan mudah mereka dapatkan dari hasil beternak.
Tenda ini juga tahan air sehingga dijamin akan aman saat musim hujan tiba. Mereka juga akan membangun tenda mereka secara berbeda pada musim panas dan musim dingin. Saat cuaca dingin, mereka membuat atap tenda berbentuk kerucut agar air hujan dapat turun ke tanah. Mereka juga menutup area sekitar tenda dengan tanah dan membuat beberapa saluran kecil di dalam tanah agar air hujan mengalir dan tidak menembus tenda. Sementara itu di musim panas, mereka menjaga atap tenda tetap rata seperti tempat tinggal mereka biasanya. Meski membangun tenda dan membuat kerajinan dari hasil ternak, namun penduduk Sar Ahazayat tidak menggantungkan bahan makanan dari protein hewani saja. Mereka juga menanam gandum dan jelai atau barley untuk membuat roti dan memberi makan ternak. Sistem ekonomi dan pertanian mereka juga sangat bergantung pada migrasi yang mereka lakukan. Anak domba yang dilahirkan di musim dingin akan dijual pada musim gugur. Sementara itu biji-bijian yang ditanam di akhir musim panas dan di awal musim panas berikutnya setelah mereka kembali. Mereka juga akan menanam padi yang akan dipanen awal musim gugur. Kegiatan lain seperti berburu atau mengumpulkan tumbuhan liar juga telah disesuaikan dengan siklus migrasi dan kondisi lingkungan tempat mereka membangun tenda. Mata pencaharian lainnya adalah membuat tambak dan memanen garam. Mereka akan menjual hasil garam yang sudah dipanen ke kota Kohran. Di desa ini banyak kebun buah-buahan yang segar dengan kualitas yang bagus. Biasanya sebelum musim dingin datang, mereka akan menanam dan memanennya. Sebagian akan dijual kepada pedagang, sedangkan sebagian lagi mereka akan simpan sebagai persediaan makanan. Mereka biasanya mengkonsumsi produk susu dan kebab tradisional. Makanan ini terbuat dari olahan susu seperti yogurt, mentega, keju, dog, sejenis minuman yogurt yang dicampur dengan air, dan dadi, serta tumbuhan liar lainnya. Mereka juga memanggang berbagai jenis roti gandum, barley, dan oat. Selain bertahan dengan kehidupan nomaden, mereka juga mempertahankan budaya dan tradisi yang mereka yakini secara turun-temurun. Salah satunya adalah tarian menjadi simbol persatuan dan solidaritas bagi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam itu. Ada jenis tarian yang hanya dibawakan oleh kaum laki-laki, ada yang dibawakan oleh perempuan, dan ada pula yang dibawakan oleh keduanya. Salah satu tarian tradisional mereka adalah Chop Bazi, sejenis permainan tongkat kayu yang mula-mula dilakukan oleh dua orang laki-laki, sedangkan yang lain berdiri, mengelilingi, dan bergiliran ikut menari. Tarian lain dibawakan baik oleh pria maupun wanita, antara lain tari dopa, sepa, cahar dasmi, jeran, dan tari patung. Dalam tarian sepa yang berarti berkaki tiga, penari melangkah maju 3 langkah dengan kaki kanan lalu menekuk kaki. Kemudian mereka menekuk kaki kirinya dan mundur 2 langkah. Para penari berdiri bahu-membahu dan saling berpegangan tangan. Sedangkan tari dopa atau berkaki 2 dibawakan dengan ritme yang lebih cepat. Karena tarian sepa dan dopa sangat energik, maka kebanyakan tarian ini dibawakan oleh kalangan muda. Sementara itu dalam tarian jeran, kaum pria dan wanita akan menari bersama.